Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ludus, selamat berjumpa lagi dengan saya Wang Ludus. Bagaimana kabar sahabat-sahabat semua? Semoga semuanya senantiasa dalam kondisi prima, sehat walafiat, penuh lindungan Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, hari ini tepatnya sore ini saya berada di sawah sahabat ya. Menikmati dan menyaksikan panen raya di tempat kami atau di tempat saya. Sudah banyak mesin-mesin panen ya, atau istilah lokal di tempat saya itu menyebutnya masyarakat itu kombi sahabat ya, mesin panen. Nah, alhamdulillah beberapa tahun terakhir ini para petani untuk panen sudah terbantu sekali dengan adanya mesin tersebut. Dulu ketika panen menggunakan mesin, cuma mesinnya masih sederhana sahabat ya. Nah inilah mesin yang disebut masyarakat kombi itu sahabat ya. Ini sudah keluar atau dari sawah sahabat, karena sudah sore ini mau pulang ya. Mesinnya mau dibawa pulang untuk dikembalikan lagi besok pagi. Ini sudah tadi begitu selesai panen di sebelahnya itu langsung dijemput oleh truk penjemputnya. Nah mesin ini cukup besar sahabat ya, cukup besar sehingga kapasitas untuk memanen padinya sangat cepat sahabat ya. Sekaligus mengusung ya hasil dari panennya atau gabahnya itu langsung dinaikkan di mesin ini. Nanti kalau sudah terkumpul beberapa sak begitu akan dibawa ke tepi, demikian seterusnya sahabat ya. Sudah jarang sekali petani yang menggunakan manual sahabat, kecuali memang petak milik petani tersebut berada di antara milik tetangga yang panennya tidak serempak. Artinya milik petani itu sudah bisa panen tapi yang lain masih belum, nah itu terpaksa harus menggunakan mesin yang lebih sederhana ya, yang disebut dos untuk masyarakat lokal. Nah ini mesin lain sobat ya yang mengangkut hasil panen ya, artinya gabahnya itu tadi dari sawah agak ke tengah sana. Nah ini perwujudannya agak besar ya mesin ini. Saya yakin di tempat-tempat sahabat juga mungkin sudah menggunakan mesin-mesin seperti ini karena ya era mekanik era mekanik ini sudah tidak bisa kita tolak gitu ya. Jadi untuk mempercepat pemanenan padi. Nah ini sahabat ya, ada beberapa sak yang baru saja diturunkan atau istilah perkapalannya gitu bongkar muat gitu ya, dari sawah yang agak ke tengah lalu dibawa ke tepi seperti ini. Jadi petani sudah tidak harus memanggul sak-sak berisi gabah ini sahabat sekarang. Kalau dulu walaupun sudah ada mesin tapi mesin sederhana, kemudian dipanggul ke tepi atau ke jalan gitu, sangat susah sahabat, apalagi tanahnya seperti ini sahabat ya. Nah ini petak yang baru saja dipanen seperti dibajak sahabat ya, karena memang masih berair sawahnya, sehingga dengan mesin segede itu ditambah dengan beban hasil panen berupa gabah sehingga lintasan daripada itu sangat, bahasa lokalnya itu beletok ya. Hampir persis seperti dibajak gitu sahabat ya. Nah ini sebagian juga sudah ada yang membuat persemaian padi lagi yang baru sahabat. Di tempat saya ini istilahnya walian, jadi habis panen rendeng atau panen musim hujan, ini kalau masih memungkinkan hujan masih turun, ya ini mereka membuat persemaian padi baru. Jadi ini nanti setelah diistirahatkan beberapa hari lalu dibajak sahabat, untuk diolah kedua kalinya. Ya semoga saja nanti sampai panen masih ada hujan walaupun tidak terlalu sering sahabat ya, maklum karena musim kemarau sudah menjelang ini. April ini kan sudah menjelang. Ya semoga saja para petani ini tidak gambling sahabat ya. Ya ini padinya sudah hampir semuanya menguning sahabat. Alhamdulillah panen tahun ini juga untuk musim hujan sangat bagus, hampir tidak ada hama dan penyakit. Ya
namanya tidak mungkin lah 100% bebas dari hama penyakit, namun sangat sangat membantu petani, artinya tidak sampai menyusahkan petani gitu sahabatnya. Nah ini, jadi ini lahan yang sudah dipanen, yang tadi adalah menguning bagaikan emas kalau menurut pujangga gitu ya. Ini lahan persawahan di kampung saya yang sekali lagi sudah memasuki musim tanam. Nah, ini jalan ke sawah pun sudah dicor, toncor sahabatnya, jadi sudah cukup membantu petani untuk memobilisasi hasil panen ya. Jadi mulus, beton cor ini jalannya. Nah ini kanan kiri, ini sudah ada yang membuat persemaian, ada yang sudah diolah sawahnya, ada yang baru panen, namanya juga tidak bersama-sama sahabat. Karena kemarin hujannya terlalu tinggi sehingga kadang-kadang ada yang sudah bisa tanam, kadang-kadang tanam tapi kebanjiran lalu ditanam ulang, sehingga lahannya hasil panennya ini tidak bersamaan. Nah ini sahabat ya, jalan menuju sawah yang mulus pakai beton cor begitu, dan kanan kiri ini ada tumpukan sak berisi gabah sahabat ya. Nah ini sampai ke ujung sana juga itu kanan kiri ini padi yang mengemas ya. Menguning, siap panen, ya sedap sekali dipandang, sejuk sekali dipandang gitu sahabat ya. Nah ini ada yang masih hijau sahabat ya di kanan saya ini, karena ya memang kemarin ini banjir sahabat. Ketika lain-lainnya itu sudah bisa bertanam, sudah bagus, ini masih tenggelam karena ini lebih rendah lahannya ini di kanan saya ini. Sebelah kiri ini datarannya lebih tinggi sehingga relatif bagus. Nah ini sahabat, persawahan lain ya di desa saya yang belum dipanen karena memang menunggu ini mesin ini sahabat. Nah, inilah operasional daripada mesin ini, harvest mesin ya sahabat atau mesin pemanen gitu. Nah ini cukup besar mesinnya ini ya, sama dengan yang tadi di awal, tapi ini di lahan yang lain sahabat. Nah, saya yakin di tempat sahabat sudah tidak asing lagi ya dengan mesin seperti ini. Nah, bisa dibayangkan ketika masih menggunakan tenaga manusia sahabat, harus menggunakan arit atau sabit, harus mengerahkan sekian banyak orang, sehingga ya kalau dibandingkan dengan mesin ini ya relatif lebih mahal pakai tenaga manusia sahabat ya. Nah, kalau mesin ini kan nanti setelah panen gabahnya dibawa di tepi jalan lalu ditimbang, ketemu sekian ton, lah bayar gitu saja selesai. Bahkan ini para kru daripada mesin ini sahabat, ini sudah ada berbagi-bagi tugas. Ada yang ada di mesin ini untuk memanen di sawah, kemudian ada yang mengusung padi-padi atau gabah-gabah yang sudah ditaruh sak ini ke rumah petaninya sahabat ya. Jadi petani ini bisa sampai di rumah ya, panen tapi duduk di rumah ya. Nah ini masih sangat jauh itu masih hijau. Jadi petani tidak harus nunggui di sawah seperti dahulu sahabat. Cukup nanti ujuk-ujuk, atau ujuk-ujuk itu apa ya, tiba-tiba begitu, itu ada orang yang membawa atau mengusung gabah ke rumah gitu. Ya ini karena apa ya, nggak perlu ditunggu sahabat, karena kru ini sudah paham sekali mana yang harus dipanen, kemudian alamat rumah pemilik ini mana. Itu seperti saya kemarin juga gitu, tiba-tiba ada beberapa motor yang mengangkut hasil panen ini ke rumah itu, tanpa sebelumnya diketahui bahwa di sawah sana ada mesin. Bisa dibandingkan dan dibayangkan ketika masih menggunakan manual gitu, kita harus berjibaku dengan padi-padi ini di sawah, ngarit ya, kemudian merontokkan menggunakan mesin kecil begitu, yang di tempat saya istilahnya namanya dos gitu ya. Entah kalau di tempat sahabat-sahabat apa namanya ya. Nah, kalau sudah pakai mesin ini cepat sekali sahabat. Sepetak yang seluas ini enggak ada setengah jam selesai. Sudah gabah bersih ya. Beda dengan menggunakan manual. Ya, namanya juga perkembangan zaman sahabat ya. Kita ya memang kurang arif ya kalau membanding-bandingkan.
Namun sekedar relativitas daripada kehidupan petani begitu sahabat ya. Jadi selalu berkembang ya, tenaga manusia tergantikan oleh mesin seperti ini sahabat. Ini petak seluas ini cukup satu orang yang ngarit ya, yang sebagai driver daripada mesin ini. Nanti di belakangnya itu ada 2 orang yang bertugas untuk memasukkan gabah itu langsung ngocor ke sak, lalu jahit. Nah setelah terkumpul beberapa sak begitu, dan nanti dibawa oleh mesin ini ke tepi untuk diturunkan gitu sahabat ya. Jadi kru mesin ini pun juga tidak terlalu payah sahabat ya. Kalau dulu apalagi kalau sawahnya itu di tengah-tengah ya, jauh dari jalan raya gitu, harus mikul ya, ataupun apa itu namanya sahabat ya, manggul ya, manggul dari sawah sampai ke tepi jalan. Apalagi kalau pematangnya ini sebagai masih basah, kelelahan tersendiri sahabat ya. Tapi kalau menggunakan ini, ya ini mungkin nanti setelah ini akan sahabat ya, mundur untuk ya betul ya, mundur ini untuk menurunkan ini ya sahabat ya, bongkar muat ini. Ini kan sudah ada kelihatan beberapa sak gabah ya ini. Nah itu seperti inilah sahabat, mundur lalu krunya memindahkan dari mesin ke tempat yang dianggap sudah pas gitu. Nah lalu nanti setelah sak-sak berisi gabah ini diturunkan, nyemplung lagi atau kembali lagi ke petak sawahnya, demikian seterusnya sahabat. Nah ini, nah nanti ada kru lain yang punya sepeda motor khusus gitu ya, dimodifikasi untuk mengusung ke alamat pemilik ya sahabat ya. Ya, pemiliknya di rumah tinggal nompo tinggal terima, terus nanti juragan daripada mesin ini nanti ke rumah untuk menimbang, bayar, selesai. Dan gabahnya relatif bersih sahabat ya, dari apa ya, dedaunan padi itu, karena memang sudah ada blowernya atau kipas ya, untuk apa namanya, menghilangkan kotoran ataupun daun-daun padi kering itu. Nah ini sahabat, kembali lagi ke sawah untuk memanen lagi. Demikian seterusnya sehingga apa namanya, selesai sampai satu petak ini selesai gitu sahabat. Ya semoga saja sahabat ya, harga gabah juga bagi yang petani-petani ingin menjual gabahnya ini masih cukup untuk modal untuk terjun lagi mengelola lahannya kembali begitu sahabat ya. Karena petani memang hasil panen ini secara bergilir gitu sahabat, digunakan untuk pembiayaan penanaman selanjutnya. Ya semoga saja juga bisa digunakan selain untuk biaya tanam kembali, juga digunakan untuk kepentingan hidup mereka masing-masing. Jika alhamdulillah hasil panennya bagus. Nah ini sahabat, padi ini kemarin kebanjiran sehingga kelihatan tidak rata sahabat ya, dan kelihatan masih menghijau karena memang telat gitu. Ada yang sudah tumbuh bagus, kebanjiran, membusuk, tanam ulang. Ada yang bertahan sehingga tidak rata seperti ini gitu sahabat ya. Nah saya kira demikian sahabat, dari sawah ini saya Ngelutus mengucapkan terima kasih, dan semoga sahabat-sahabat terhibur mendapatkan informasi. Kemudian jangan lupa like, subscribe, dan share. Jangan lupa komen. Saya kira demikian sahabat, terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.